Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ininil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah kita sama-sama belajar pada majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka tolabul ilmi. Belajar menuntut ilmu adalah solusi yang paling baik, menjauhkan kita dari pemahaman yang mempersekutukan Allah. Insya Allah para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, saudaraku seiman, rahimakumullah. Berbicara tentang belajar memahami hakikat Allah dalam diri, dibutuhkan kebenaran daripada diri itu sendiri. Kalau kita bicara soal zat, soal sifat, soal nur, soal sir, soal batin, pada tatanya kodrat Allah ada sebelum kita ada dan tidak akan tiada kalaupun kita tiada. Tapi kembali kepada kitanya. Dua perkara di dalam kita belajar memahami hakikat amal dan ibadah, hakikat kodrat dan iradat pada diri, hakikat daripada tarekat dan ma'rifat pada diri, kembali kepada nawaitu awal kita. Menjaga dua perkara, yaitu iman dan ilmu. Ini hal yang sangat penting. Apa contohnya? Kalau iman, kita mempertahankan makom ilmu itu adalah ibadah. Kalau itu ilmu, wujud dari ilmu itu semuanya ibadah. Tetapi kalau kita kaji ibadah, tajalinya ilmu. Jadi saling berkaitan antara iman dan ilmu. Maka di tayangan ini
kita akan mengkaji iman ilmu. Jangan punya ilmu tidak ada imannya. Iman ilmu apa? Itulah ibadah. Tidak semua orang yang berilmu itu beribadah, tapi setiap orang yang beribadah sudah pasti berilmu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apalagi kita mempelajari makom kajian tauhid. Kalau kajian tauhid ini adalah kaji teratas, kaji tertinggi dalam pemahaman, meskipun hakikat Allah bukan bersandar kepada tinggi dan rendah, tetapi menjiwai dari pemahaman tadi dalam perjalanan belajar, dalam iman dan ilmu ini kita harus berhati-hati. Di sisi iman, hati tidak boleh berpaling daripada pencarian Tuhan. Jiwa bertuhan, ini iman. Kecintaan hati kepada Allah, ini menjadi suatu syarat yang sangat kuat. Ketidaknyamanan hidup tanpa bertuhan, kesungguh-sungguhan diri membutuhkan Allah. Kenapa? Karena dikala ilmu ini bisa jadi tidak mendapatkan iman. Kesenangan kita dengan berilmu karena sudah kebiasaan mencari amalan sana sini, tetapi di jalan Allah amalan itu dipakai metodenya seperti amalan tadi, melahirkan lipat-lipat, kaji batin demi batin, tetapi hati tidak mencari Tuhannya. Inilah kerugian yang nyata. Dikhawatirkan seorang yang berilmu belum tentu ada imannya. Tetapi apabila iman ini menjadi satu makom dalam belajar ilmu, maka selamatlah orang yang dalam belajar. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kerinduan kepada Allah. Kenapa kita belajar zikir? Karena kepingin melihat Tuhan sendiri. Kenapa kita diajarkan kepada kodrat dan derajat? Karena kemuliaan Tuhan yang harus dijalani. Sudahkah hati kita bersandar karena Allah? Atau memang kesenangan kita kepingin tahu? Kesenangan kalau kita nanti menjadi guru besar? Nah, ini bisa jadi dalam makom ilmu, makom ibadah ini akan berkurang. Dengan kesenangan kepada kajian lupa cinta kepada Allah. Padahal silsilah dari kaji itu adalah belajar. Kita belajar ini kenapa? Karena kita ingin mendapatkan Tuhan kita. Karena kita ingin bertuhan kepada Allah. Makanya kita belajar bagaimana caranya bertuhan kepada Allah. Memang Allah itu Tuhan. Apapun yang kau banggakan, apapun kekuranganmu, Allah tetap Tuhan. Maka dikembalikan kepada hati kita lagi. Di dalam pencarian dalam ilmu tauhid, mengenal wujud sir dan batin di dalam diri, dalam wujud dan mewujud sifat ketuhanan Allah dalam diri, sifat keumatan Allah dalam diri, tentunya halus yang sangat dirasakan, sifat rasa yang sangat dirasakan dalam perasaan. Ini wajib dimiliki bagi orang yang bermukarabin,
bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, terutama jiwamu yang harus dikasih dekat. Hati nuranimu yang harus dikasih dekat. Kecintaanmu yang harus dikasih dekat. Dan kebutuhan hidupmu, yaitu Allah Tuhanmu, yang harus nyata di dirimu. Tidak mudah dikala kita mendapatkan ilmu, kesenangan dalam mentadabbur segala kajian, baik dari wujudnya batin sampai sirnya, sampai kodrat zat dirinya, sampai mewujud dalam nurnya, sampai berupa-rupa Allah pada Adam, berkodrat Allah pada Muhammad, berwujud Allah dalam batin. Mungkin dibutuhkan hati nurani yang sangat kuat. Kecintaan kita kepada Allah kembali mencari fuadnya diri. Fuadnya kolbi itu adalah salah satu jaminan. Kita kalau ingin membentuk sebuah pohon, tentunya pohon itu harus ada. Nah, begitu juga diri kita. Kalau kita belum ikhlas, belum siap di dalam makom tauhid, menerima pernyataan Allah pada diri, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, batin itu dilihat. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Lihat rohani, tatapkan niatmu ke situ. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Lihat maujud dirimu, jasadmu. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Hidup ini adalah Allah. Hidup ini adalah kehidupannya Allah. Diri ini adalah kehidupannya Allah. Hati, jiwa. Makanya di sini menjadi pokok bahasan antara iman dan ilmu. Dikhawatirkan seorang yang belajar bermujahadah, berjuang ke jalan Allah, dengan banyaknya dia temukan, baik itu sifat-sifat kemustahilan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah. Nah, ini dijadikan amalan. Niat awal apa? Iman. Apa iman? Yaitu beribadah kepada Allah. Tajalinya adalah ilmu. Nah, ini kadang-kadang tajalinya ini yang lebih kuat daripada iman. Menzikirkan sesuatu yang diamanahkan memang luar biasa. Tetapi dalam zikir itu, zikir bukan menjadi alat lagi, tapi sudah menjadi panutan diri. Nah, inilah yang dikatakan dalam istilah kalau mau memancing ikan, jangan umpannya yang dimakan. Artinya apa? Jangan kita memakan ilmunya, tetapi ibadah itulah tujuan kita. Mendirikan kodrat ibadah, mendapatkan kehidupan hidayah, bermakom tubuh kepada Ka'bah, berbatin Allah di nyawa pada Baitullah, bersifat barokah al-bara'ah Allah pada jasad, berbatin Adam menyembunyikan Muhammad, berbatin Muhammad kepada Allah dalam rangka menyembunyikan sifat ketuhanan Allah. Inilah jiwa dan raga Allah yang menjadi iman dan ilmu. Kajian kadang-kadang dicampur adukan. Pemahaman dari lama-lama dipakai dalam pemahaman tauhid. Pemahaman tauhid ini tunggal. Syahadat ahad.
Jadi jangan mencampur adukan pemahaman. Sami'na wa ta'na kita dalam pemahaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi kita sudah mulai paham, berwaspada terhadap iman dan ilmu. Jadi kadang-kadang dengan kesenangan berilmu, dapat zikir-zikir yang menyenangkan, akhirnya lupa niat hati ingin mencari Tuhan. Tetapi apa daya, jatuh ke tangan amalan. Inilah yang sangat riskan dan berbahaya. Berbahayanya adalah kerugian. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah, iman, kecintaan beribadah, ilmu, tajalinya ibadah. Inilah iman dan ilmu. Maka kita konteks, salah satu contoh, dikala pergi mengaji menemui guru, kita berpakaian rapi, peci rapi, indah gamisnya, sorbannya luar biasa bagus, tasbih di tangan. Di depan sudah duduk seorang guru, kita dibentuk menjadi seorang alim yang akan diturunkan ke tengah-tengah umat dalam makom ulama. Tapi sayang, malaikat mencerca. Kenapa? Begitu selesai ngaji, baju ngaji sudah masuk ke jok motor. Sorban dipelintir masuk ke dalam jok. Apa itu orang yang sudah ikhlas? Hanya kepentingan yang mana keingintahuan yang sangat besar. Jangan mempermain-mainkan jalan Allah. Tanya dadamu, tepuk dada, tanya seleramu. Apa nawaitu kita mengkaji tauhid? Mengkaji tauhid itu menghimpun yang banyak menjadi satu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita dalam belajar ilmu tauhid, ilmu yang sangat menuju ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala dengan modal kajian nafsahu atau diri. Untuk mencapai hakikat daripada kajian itu, prinsip-prinsip ketuhanan kepada umatnya adalah salah satu jalan, adalah salah satu kebenaran, bahwasanya umatlah yang menjadi suatu niat yang besar. Bagaimana kita tidak nyaman dan tidak tenang sebelum kita menjadi umatnya Allah dengan mentadabur diri dan mengakui wujudnya Allah ada pada diri kita. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau hanya sekedar berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Kalau hanya sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Tetapi menjadikan Allah menjadi Tuhan dalam diri perlu proses tadabbur diri, perlu proses pengkajian diri, yang mana diri adalah suatu tajalli.
bukan mencari diri kita, tetapi mengkaji diri untuk menuju sesuatu yang berdiri, yang bukanlah dinamakan diri. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka menjalankan, menuntut ilmu di jalan Allah, ingat, keselamatan dalam belajarmu ditentukan oleh hakikat ibadahmu. Kalau bukan ibadah yang dikaji, dicari ilmu dalam makom ibadah, maka inilah yang menjadikan kebenaran yang sangat nyata. Tetapi kita mencari ilmu tanpa ibadah, inilah kerugian yang sangat besar. Maka laksanakanlah rasa kesendirianmu dengan Allah, capailah batiniah itu. Dirikanlah hakikat Allah pada diri kita sebagai titian untuk mendapatkan wujudnya Allah yang akan kita persembahkan diri kita sebagai umat, yang mana umat adalah makom batinnya Allah, tempat bersembunyi. Kalau ilahiyat wahid tunggal Tuhan, karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat yang dinamakan Nah inilah dia. Kalau kita merasa kodrat Allah itu dirinya kita, maka mengangkat derajat Allah, tafakur ke dalam batinnya Allah, amanah samina wa tona akan ayat-ayat Allah, amanah akan ilmu. Insya Allah perjalanan belajar itu akan cepat dan mabrur adanya. Tapi kalau niat kita sudah lari dari kecintaan kepada Allah, harapan ingin bertemu Allah, merindu kepada Allah, kalau sudah mulai kurang, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Kenapa? Karena jalan hanya berlaku bagi orang yang mencari Allah. Walazina jahadu fitna lahabdihum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepada engkau. Hanya dengan modal bersungguh-sungguh, betul-betul sami'na wa ta'na, hakul yakin, memang Allah pilihan dan tidak nyaman hidup tanpa Tuhan. Tingkatkan rasa itu, maka berpisahlah kebatilan di dalam yang hak, dikala dalam pelajaran mencari hakikat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Iman, ilmu, jangan dilupakan. Ilmu itu adalah tajalli untuk mendapatkan hakikat yang dicari, sementara ibadah mempertahankan martabat dan derajat Allah dalam diri kita, yang akan menjadi suatu kejaran, yang akan menjadi tujuan akhir, yang akan menjadi segalanya tumpuan hidup zahir dan batin. Maka iman ini, iman adalah makom ibadah, jiwa beribadah. Tingkatkan kecintaan kepada ibadah dan kajilah ilmu dalam ibadah. Jangan berpedoman kepada ilmu di luar makom ibadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah.
Jangan sia-siakan waktu belajar. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita kaji ilmunya. Tapi kalau kita mengkaji ilmunya, tujuan kita harus ibadah. Oh, kita belum tahu, insya Allah kita belajar. Intinya, kalau hakikat iman itu tidak kuat, tidak menjadi suatu kecintaan dalam ibadah, tidak menjadi suatu kesenangan ibadah itu, ilmu apapun yang kita jalankan, dia akan sirna laksana sabun dalam air. Terlihat ada, lama-lama dia mengecil. Tetapi kalau ilmu menjadi suatu jalan yang diharapkan, suatu alat untuk bertajali, karena didorong oleh kecintaan diri kepada Allah, kecintaan hati kepada Allah, insya Allah akan sampai. Menjaga perasaan umat, menjaga wibawa diri, marwah Allah adalah diri, maka jangan hinakan dirimu karena mau marwah nafsumu. Jangan kamu berpendapat di dalam menjalankan ilmu. Jangan kamu mentafsir ilmu, melainkan beriman akan ilmu. Dan janganlah kamu merasa indah apabila akalmu mendapatkan kemudahan, tapi carilah kesulitan iman agar kamu mendapatkan petunjuk ilmu untuk membuka tabir-tabir kerahasiaan Allah, baik dalam bentuk wujud batin sir, insya Allah. Karena yang dikatakan bertuhan orang itu, seseorang disebut bertuhan setelah wujud Allah dalam batinnya dengan hati fuad, mawujud Muhammad pada rohaninya dengan hayatnya Allah, dan mawujudnya Adam nurani pada jasad sebagai rupa-rupanya bagi Allah. Inilah yang membagi perjalanan-perjalanan hakikat Allah dalam diri yang akan dijalankan dengan ilmu, tentunya dalam makom ibadah. Tingkatkan jiwa ibadah kita, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Belajar kita meningkatkan derajat ibadah dengan kita menuntut dan bertajali dalam ilmu, menuju singasana arasnya Allah. Singasana arasnya Allah menjadi tujuan awal dan tujuan akhir. La maujudun illallah. Ingat jamaah sekalian, hatimu adalah pedoman Allah di dalam menuntut ilmu, amal dan ibadah. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Jalan kepada Allah itu sangat licin. Hati-hati. Kalau terbuka hijab sedikit karena sering menonton YouTube Buya Pasaman Timur, sudah mengasana sini bicara, sudah seolah-olah bisa merasakan. Ternyata kita hanya baru merasa bisa. Untuk itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan di dalam kita mempelajari ilmu, amal dan ibadah. Ingat tadi, iman dan ilmu. Jangan lupa iman adalah makom kaji ibadah. Harus kita kaji ibadah, baik dalam rangka berkalam, berkauniyah, semua kita kaji. Kenapa? Karena setelah tahu ilmunya harus tahu iman. Iman bagaimana kita menurunkan dengan akidah. Akidah bicara dengan akhlak, akhlak membuktikan dengan ilmu.
maka ilmu membuktikan dengan maujudnya. Kalau hanya kita bisa berkalam sendiri menuju abid, ini sudah salah niat. Maka itu, mari kita sama tingkatkan pengalaman, kita tingkatkan pencarian kita. Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, dan barokah datang dari wali Allah. Kita taati ajaran. Kenapa? Kita sudah tua. Artinya apa? Ajal kita tidak tahu. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka belajarlah kita menghormati kesempatan, karena kesempatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu umat pilihan agar bisa menyelamatkan semua umat menuju keselamatan dirimu dari Allah. Jangan lalaikan kebaikan, maka nanti Allah menunda kebaikan kepadamu. Maka bersegeralah kamu belajar beribadah seolah-olah mati besok pagi. Tetapi kalau kamu bisa menikmati ibadah itu kepada duniamu, seolah-olah kamu hidup selamanya. Ingat jamaah yang dirahmati Allah. Mengenal Allah itu, maka hidup ini akan indah. Mengenal ilmu ibadah, maka hidup kita akan terarah. Dan mengenal Allah dengan ilmu, memiliki ilmu kepada Allah, maka semuanya akan mudah. Hindari pemahaman yang tidak bisa membawamu bertajali mendekatkan diri kepada Allah. Dan tegarkan hatimu dalam makom iman, dan yakinkan kodrat dirimu menuju penyesuaian maujudullah dengan ilmu. Jangan kamu dahulukan salah satu, tapi gerakkanlah menjadi kodrat yang hak bagi Allah. Apa? Beribadah makomnya diri, berilmu kajiannya diri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.